Istilahnya di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada peluang cuan, di situ ada mereka. Nah, akibat dari tidak fokusnya kelompok ini, mereka ini menjadi organisasi yang tidak jelas bentuk dan rupanya. Parpol bukan, tapi setiap pemilu selalu turut serta. Nah, yang terlihat ini justru mereka tidak lebih dari segerombolan picolo bersorban yang menerima berbagai macam job. Karena kalau semua mau diurusin oleh PA 212, ini sangat kelihatan. Kalau kelompok ini adalah kelompok UUD, bukan Undang-Undang Dasar ya. UUD itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gagal fokus, katanya bela agama dan ulama, tapi PA 212 malah mengambil lapak dari organisasi buruh. Ada hal yang unik yang ada di bangsa ini. Salah satunya adalah dengan hadirnya PA 212. Teman-teman tentu tahu apa itu PA 212. Mereka ini adalah sekelompok pendemo Ahok dulu yang menuntut agar mantan gubernur DKI tersebut dipenjara dengan alasan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama. Lalu kira-kira uniknya kelompok ini di mana? Nah, mereka ini menamakan diri mereka ini adalah dalam tanda kutip alumni. Padahal mereka ini bukan lulusan dari sekolah ataupun kampus. Karena selama ini yang kita ketahui itu alumni itu identik dengan sekelompok orang yang lulus dari sekolah ataupun universitas tertentu. Sedangkan PA 212 apa? Mereka ini adalah alumni pendemo. Hanya ada di negara ini para pendemo itu bikin alumni. Terus apa saja aktivitas dari kelompok pendemo ini atau kelompok PA 212 ini? Sebenarnya cukup banyak sih aksi mereka atau aktivitas mereka ini sangat banyak. Yang pertama, mulai dari membela pakar telematika. Ada Hermansa yang dibacok oleh orang tidak dikenal pada 2017 silam. Hingga mereka ini menantang pembubaran ormas rasa parpol pengusung khilafah. Siapa lagi kalau bukan HTI? Hanya saja dari sekian banyak aksi yang telah mereka lakukan, itu biasanya tidak jauh dari demo serta sholat di jalan. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa PA 21 ini bukanlah kelompok ideologis, tapi mereka ini adalah kelompok pragmatis. Lihat saja aktivitas yang mereka kerjakan, sering berubah-ubah, alias tidak konsisten dengan tujuan mereka yang katanya membela ulama. Istilahnya di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada peluang cuan, di situ ada mereka. Sebagai contoh nih, mereka ini kan mengklaim diri sebagai pembela ulama dan agama. Bahkan sampai muncul kelompok baru yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan GNPF Ulama, yang anggotanya itu sebenarnya bukan siapa-siapa, itu dari PA 212 juga. Tapi apa yang mereka lakukan? Bukannya membela ulama, malah mereka membela Haritanu yang
saat itu tersandung kasus hukum. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apa tujuan mereka membela seorang Haritanu? Jawabannya saya rasa cukup jelas. Ya, karena memang Haritanu ini banyak sekali duitnya. Terbukti kok ketika ada seorang kakek yang dipenjarakan hanya karena memungut sisa getah pohon karet milik suatu PT. Yang kalau dirupiahkan itu ya hanya sekitar 17.000 rupiah. Tidak dibela tuh sama mereka. Kenapa mereka tidak bela? Ya karena si kakek ini tidak punya duit. Kalau orang yang cuannya banyak ya itu yang mereka bela. Begitupun soal politik. PA 212 ini sudah kayak parpol saja. Seolah mereka ini lupa dengan tujuan awal mereka, yaitu membela agama dan ulama. Coba kita perhatikan. Setiap ada pemilu, selalu saja ada PA 212 yang meramaikan. Kita lihat ketika di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, di mana kita tahu sendiri mereka ini menjadi pendukungnya Anies Baswedan. Dan juga di Pilpres 2019. Mereka menjadi pendukungnya atau tim sesnya Prabowo Subianto. Bahkan sekarang para kadrun ini sudah ada yang pede mau jadi cawapres di tahun 2024. Pasti teman-teman tahu siapa orangnya. Nah, akibat dari tidak fokusnya kelompok ini, mereka ini menjadi organisasi yang tidak jelas bentuk dan rupanya. Parpol bukan, tapi setiap pemilu selalu turut serta. Ormas juga bukan. Ya karena memang tidak terdaftar di Kemenkumham, tapi kelakuannya sudah seperti ormas-ormas yang lain, seperti Pemuda Pancasila. Nah, yang terlihat ini justru mereka tidak lebih dari segerombolan picolo bersorban yang menerima berbagai macam job. Terakhir, yang dilakukan oleh kelompok PA21 ini adalah mengambil lapak organisasi buruh. Baru-baru ini sejumlah massa kadrun cabang Sukabumi, mereka menggeruduk salah satu pabrik sepatu di Sukabumi. Tanpa alasan yang jelas, pengikut Rizik ini meminta agar perusahaan transparan dalam merekrut karyawan. Nah, ini kan lucu. Katanya harus transparansi dalam penggunaan CSR, serta transparansi soal analisis mengenai dampak lingkungan, dan juga analisis dampak lalu lintas. Termasuk mereka juga menuntut agar perusahaan ini menyediakan tempat ibadah yang memadai. Kalau ini mungkin masih sedikit masuk akal dengan tujuannya mereka. Nah, ini jangan sampai Said Iqbal tahu kalau PA 212 ini turut ngurusin CSR dan rekrutmen karyawan perusahaan. Bisa ribut dia sama Novel Bamukmin. Karena jelas soal buruh dan segala macam tetek bengeknya itu adalah lapaknya Said Iqbal. Karena dia sebagai ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Presiden Partai Buruh. Lagian juga kenapa alumni 212 ini ikut campur dengan masalah buruh? Emangnya mereka ini paham soal undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang lingkungan hidup, serta undang-undang tentang perseroan terbatas? Tidak, Ferguson. Jadi seharusnya yang mereka tuntut ke perusahaan adalah soal tempat ibadah yang layak saja. Sesuai dengan lapaknya PA 212. Jangan buruh, kamu yang ngurusin. Karena kalau tidak paham masalah, tapi masih ngotot bicara, maka siap-siap dipermalukan oleh banyak orang. Apalagi sekarang
Organisasi buruh itu sudah banyak loh. Jadi biarkan mereka yang berbicara. Karena kalau semua mau diurusin oleh PA 212, ini sangat kelihatan. Kalau kelompok ini adalah kelompok UUD, bukan Undang-Undang Dasar ya. UUD itu ujung-ujungnya duit. Ya itulah mereka.